Halo pioner, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mang Adun. Oke, kali ini kita kembali masuk di sesi tanya ya. Ini ada pioners yang bertanya dan termasuk Mang Adun juga sih. Maksudnya gini, maksudnya barangkali dari pertanyaannya ini kan agak disingkat-singkat ya, dari Pak Heru apa tuh? Heru Sulandono ya. Nah dari Pak Heru ini kan pertanyaannya teksnya agak disingkat-singkat, jadi Mang Adun agak bingung bacanya gitu. Nah barangkali kalau misalkan Mang Adun ada salah apa ya, memberikan informasi atau salah pembahasan, tolong ya pioners juga. Kalau bagi yang mau sih, Mang Adun juga sama tanya di sini mewakili Pak Heru ini ya. Jadi gini, komentar pada Pikorti menyetujui dan melisensikan lisensi open source itu ya di video sebelumnya. Katanya Pak Heru tuh, Bang, pengaruh ndak ya, punyaku udah migrasi bulan 9 kemarin. Dan waktu, mungkin maksudnya waktu itu ya, waktu itu udah dikeluar nilai migrasinya. Oh maksudnya dan waktu itu udah keluar nilai migrasinya. Terus bulan Januari sama temenku pengunciannya dirubah lagi, dibuat apa tuh, jangka waktu penguncian 2 minggu 90%. Katanya kalau open mainnet yang tersisa kalau sudah terverifikasi dan hasil nambang yang baru agar bisa dipindah ke dompet wallet. Terus dengan perubahan penguncian apa tidak mempengaruhi nilai yang sudah migrasi yang terkunci itu, Bang? Mohon pencerahannya, makasih. Nah, terus Mang Adun kan jawab ya, yang bisa mempengaruhi nilai CoinPay atau pendapatan CoinPay itu bukan soal penguncian atau diubahnya penguncian ya itu. Terus kalau dibahas di sini agak ribet lah, seperti itu intinya, makanya kita masukkan di sesi tanya ya. Nah untuk pioners yang lain barangkali ada pertanyaan juga, tolong ya apa teksnya itu kalau bisa jangan terlalu singkat-singkat ya, jadi supaya Mang Adun juga nggak puyang. Oke, gini ya, ini pasti juga barangkali cukup membantu informasinya buat pioners yang lain ya. Kita coba bahas sedikit demi sedikit ya. Yang pertama yaitu masalah, di situ ada istilah nilai migrasinya. Oh, mungkin maksudnya nilai migrasi itu maksudnya mungkin CoinPay-nya ya. Gitu loh. Yaitu katanya udah keluar, terus dikunci tuh. Ya kan? Nah, dirubah pengunciannya, katanya penguncian 2 minggu 90%. Katanya biar kalau open mainnet yang tersisa kalau yang sudah terverifikasi dan hasil nambang baru agar bisa dipindah ke dompet wallet. Ini mungkin maksud temannya nih baik ya, gitu loh. Jadi maksudnya itu bisa ya gitu, jadi dibukalah pengunciannya itu supaya kita bisa menggunakan koin kita ketika open mainnet. Mungkin maksudnya seperti itu ya gitu, karena ini kan pertanyaannya Mang Adun juga agak sedikit bingung sih, cuman tidak apa-apa. Nah terus pertanyaannya lagi, dengan perubahan penguncian apa tidak mempengaruhi nilai yang sudah migrasi yang terkunci itu, Bang? Jadi gini ya, kalau yang namanya CoinPay yang sudah ditambang itu sebetulnya tetap masuk jawabannya ya. Tetap masuk ke available balance atau saldo tersedia ya gitu. Jadi masalahnya itu tinggal nunggu waktu. Itu saja. Nggak ada tuh misalkan CoinPay-nya itu apa jadi berkurang gitu kan, nggak ada ya, atau jadi bertambah drastis, itu juga mustahil. Karena di sini Mang Adun sudah coba sekalian ya memberikan lagi informasi tentang apa saja yang membuat CoinPay kita terus bertambah walaupun kita nambangnya itu biasa-biasa saja. Ya ini sekalian lah gitu Mang Adun bahas. Jadi itu ya intinya, jadi tidak ada yang berubah, CoinPay-nya tetap ya itu. Yang berubah itu yang saldo yang keluarnya.
saldo keluar atau saldo yang bisa dipakainya. Itu ya, ini yang sering Mang Adun ingatkan. Kalau misalkan tidak bisa mengoperasikan kayak wallet, itu penting banget ya, belajar sama yang bisa dipercaya. Karena apa? Kalau misalkan sama orang yang tanda kutip siapapun itu, khawatirnya ketika misalkan kita masukin perasa sandi gitu kan, terus juga dimainin sama teman atau saudara, kita tahu nggak kalau misalkan koinnya itu dikirim ke wallet dia misalkan, itu khawatir ya. Jaga-jaga, tidak apa-apa ya kalau misalkan sama anak mah atau sama istri sama suami tidak masalah, itu mah khawatirnya sama orang lain gitu loh. Itu buat jaga-jaga saja ya. Jadi yang mudah-mudahan kita sesama pionir jangan sampai lah ya ada yang jahat seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi Mang Adun bilang tadi yaitu masalahnya tidak ada ya. Kita perlu tahu ini. Inti dari lockup reward adalah untuk mendukung pertumbuhan ekosistem developer aplikasi dan memberi insentif kepada pengguna saat keterlibatan jangka panjang mereka. Pionir dapat secara sukarela mengunci pai mereka untuk mendapatkan hak menambang dengan harga yang lebih tinggi. Mekanisme hadiah lockup juga akan memoderasi pasokan koin yang beredar ketika mainnet terbuka ditayangkan. Hal ini akan memastikan bahwa nilai fee berkelanjutan dalam jangka panjang. Di sini ada istilah memoderasi ya. Setelah Mang Adun buka kamus tuh nggak ada memoderasi, adanya moderasi yang artinya pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Yang kalau dalam konteks ini tuh, jadi kalau misalkan kita lock up ya, itu mempertahankan koin. Kalau misalkan lock upnya jangka panjang, kita sama dengan berkontribusi, intinya seperti itu, dengan mempertahankan koin pai kita. Karena apa? Kalau misalkan tidak dikunci, itu resiko hilang gitu loh ya, di situ maksudnya ya gitu. Jadi ada untungnya juga katanya tuh, waktu itu pernah ya ada untung, nantilah kita bahas di sesi reaction mungkin ada. Jadi ada untungnya bagi pioners yang pengunciannya itu bahkan sampai 100% misalkan gitu kan. Itu jadi beruntung karena apa? Karena koin pai-nya masih aman, seperti itu ya. Ada yang masuk di ketika open mainnet ada ya, nanti dicek saja di di dompet wallet masing-masing. Terus yang di sini kita bisa tahu yaitu salah satu yang menyebabkan koin pai kita bertambah nambang yaitu dengan masuk ke browser ya, dimana di masa depan seseorang di sini dikatakan yang menggunakan kegiatan ekonomi di internet tidak hanya sebagai pengguna melainkan pelaku ekonomi dalam ekosistem network dengan mendapatkan reward sebagai durasi penggunaannya ya. Terus di sini juga dikatakan semakin sering browser ini digunakan untuk browsing maka kesempatan mendapatkan bonus utilitas atau pada akun pai Anda akan semakin besar. Seperti itu ya. Nah, di sini dia ada utilitasnya browser di sini ya. Kalau kita masuk di browser, kalau yang belum download dulu silahkan ya. Di sini ada brainstorm, terus macam-macam lah ya gitu. Nah, seperti dulu Mang Adun pernah bisa dikatakan memberikan sedikit tambahan ya, dengan kita mengakses kayak browser dan sebagainya, itu sebetulnya menandakan kalau tim pengen tahu pionir mana saja yang aktif, seperti itu bisa ya. Terus di sini ada dari bonus node juga, adalah bonus untuk pionir yang melanjutkan kegiatan menambang pai menggunakan node pada komputer. Terus di sini ada dari security circle juga atau tim keamanan ya gitu, tim referral kita itu ada di yang gambar seperti tameng atau perisai ya, yang 100% itu di situ ada ya. Bonusnya juga, bonusnya itu bacaannya seperti ini. Peningkatan lingkaran keamanan. Pai yang ditambang dengan peningkatan ini akan memenuhi syarat untuk ditransfer saat anggota lingkaran keamanan Anda memverifikasi identitas mereka atau mereka juga lulus QC, seperti itu ya, bahkan kalau sampai migrasi. Nah, terus di sini ya ini ya yang terakhir lah ini mungkin. Nah, itu bonus validasi ya, itu ada di kolom QC
Nah, di situ ada kolom QWC, masuk saja. Setelah masuk, bagi yang sudah lulus QWC itu akan ditawarkan untuk menjadi validator ya. Seperti Mang Adun katakan, untuk menjadi validator itu harus hati-hati, harus bisa bahasa Inggris. Kalau misalkan sudah pernah sih, kalau nggak salah itu dibuatkan dalam bahasa domain daerah ya, atau bahasa Indonesianya ada mungkin sekarang. Mang Adun udah lama nggak masuk, karena untuk proses validasi itu ngeri-ngeri sedap deh. Karena kita harus menyetujui orang-orang bener nggak ini orang kan gitu, terus datanya real enggak, sesuai tidak, itu agak repot. Jadi silahkan ya Mang Adun kembalikan kepada pioner yang mau memvalidasi pioner lain, silahkan, yang menjadi validator silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa. Nah, ketika masuk nanti kita tampilannya akan seperti ini. Mang Adun juga udah dapat 10 ya di situ. Jadi tidak ada validasi tertunda, validasi sukses semua ya, total validasi 10. Kita lihat yang paling atas di bawah QWC ya. Mulai memvalidasi, Anda dapat memvalidasi aplikasi QWC hanya dari negara Anda sendiri. Mulai validasi untuk mendapatkan Pi. Nah, Pi yang diperoleh coming soon. Nah, itu bisa dibuka di situ ya. Nah, terus di bawahnya kan di sini ada ayo mulai gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada pembahasan tambahan, misalkan seperti ini. Sama ya, mirip dengan yang hadiah atau reward yang diberikan di Security Circle gitu kan. Itu kan hanya diberikan ketika tim referral kita atau tim lingkaran keamanan kita memverifikasi alamat ya, atau lulus QWC kalau di tim referral. Nah, kalau di validasi ini perolehan Pi-nya itu atau bonus Pi-nya itu hanya akan kita dapatkan ketika kita terus-menerus memvalidasi gitu. Kalau misalkan Mang, aduh gue udah lama nih berhenti nggak jadi validator lagi, ya nggak bakal dikasih ya gitu loh. Itu seperti itu yang menurut informasi yang pernah Mang Adun dapatkan lah ya. Semoga bermanfaat dan kita kembali ke informasi yang ini ya. Kita barangkali pioners ada yang lebih mengerti soal ini, monggo ya dikomentari saja. Ini Mang Adun mewakili atas nama Pak Heru Sulandono ya. Karena Mang Adun di sini agak sedikit bingung juga, cuman mudah-mudahan yang tadi Mang Adun sampaikan itu bisa dipahami, atau barangkali pioners yang lain ada asumsi lain ya selain dari yang Mang Adun sampaikan tadi. Mudah-mudahan jawabannya betul ya. Atau silahkan, makanya Mang Adun katakan kalau misalkan mohon maaf nih ya, kalau misalkan mau tanya dengan jelas, dan tolong kalau bisa teksnya jangan disingkat-singkat seperti itu, supaya bagi siapa yang mau menjawab itu tidak bingung ya. Sebetulnya ini tidak harus Mang Adun sih yang jawab gitu, pioners yang lain juga kalau mau jawab dia tidak apa-apa, sangat membantu ya. Oke, thank you buat semuanya ya yang stay selalu. Nanti kita lanjut lagi di informasi VNetwork yang berikutnya. Mau ucapkan terima kasih yang udah like, comment, subscribe, juga yang cuman simak-simak aja juga tidak masalah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.